Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita memuji dan memanjatkan rasa syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala tadi ya, sebagaimana disampaikan bahwa hari ini kita bersyukur untuk bangun kembali ya, untuk beribadah kembali, untuk menyembah Allah kembali ya, setelah mungkin 5 jam, 6 jam, 7 jam, bahkan ada yang 8 jam kalau menurut teori kesehatan ya. Menurut teori kesehatan itu bahwa kita itu harus ya minimal 8 jam begitu konon katanya. Namun ternyata tidak menjamin juga orang yang sehat, orang yang kemudian banyak tidur 8 jam tidak menjamin juga untuk sehat itu. Bahkan kalau kita lihat misalkan ya, dalam beberapa hadis itu justru Rasulullah SAW itu lebih sedikit tidurnya ya, dan itu membawa fit terhadap Rasulullah SAW. Hari ini kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia keislaman, karunia keimanan kepada kita semuanya. Sehingga hari ini kita beribadah ya, kita melanjutkan ibadah kita semenjak akil balik kita. Mungkin latihannya sebelum akil balik ya, tapi kemudian dihisabnya setelah akil balik ya. Ini merupakan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita semuanya, habibana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa tercurah salawat salam kepada keluarganya, kepada ahlul baitnya, kepada tabi'in, dan kepada umat Islam semuanya secara umum, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para kiai, para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai kajian ketiga dalam mempelajari terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid. Kita akan mulai dengan mendefinisikan sebuah hadis. Ya, hadis ini dalam banyak kitab, termasuk dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Ya, ini sangat masyhur. Hadisnya berbicara terkait dengan Islam, berbicara terkait dengan iman, dan berbicara terkait dengan ihsan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita semuanya bahwa ternyata di antara kita ini, ketika kita sudah memeluk Islam, ketika kita sudah bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian ya, di antara kita ini ada yang mencapai derajat Islam, ada yang mencapai derajat iman, bahkan ada yang mencapai derajat ihsan. Ini maka kita perlu tahu karakternya ya. Kita perlu tahu terkait dengan ciri-cirinya. Kira-kira kita ini hari ini berada di level mana ketika kita sudah bersyahadat. Kita bersyukur karena mungkin orang tua kita muslim ya. Kita bersyukur ketika kita misalkan lahir terus kemudian ya sudah dibimbing dengan 2 kalimat syahadat, diazankan gitu ya.
diazankan, terus kemudian diucapkan kalimat syahadat, misalkan seperti itu ketika kita lahir, kita beruntung. Ya, di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin belum mendapatkan hidayah, saudara-saudara kita yang belum mendapatkan petunjuk. Ya. Mungkin banyak di antara mereka itu yang ingin mendapatkan petunjuk, namun tidak mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi disebabkan hatinya ya sudah membeku, mati, ya, qalbun mayyit, hatinya itu sudah mati sehingga kebenaran apapun datang kepada dirinya, dia tidak dengar itu sama sekali, ya. Atau kemudian syahwatnya mendominasi, sehingga datang kebenaran, datang petunjuk daripada Allah, datang hidayah daripada Allah, namun kemudian dia mengabaikannya karena lebih mementingkan syahwat perkara-perkara dunianya. Maka hari ini kita bersyukur, mungkin di antara bapak-bapak ada yang 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun sudah dalam agama Islam itu. Namun kita lihat bagaimana derajat kita, ya. Kita lihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي فأسند ركبتين إلى ركبتيه ووضع كفيه إلى فخذيه وقال. Kalau kita lihat misalkan, ya, dari Umar radhiyallahu anhu. Umar ini sebutannya radhiyallahu anhu, ya Pak, ya. Kalau dalam beberapa hadis itu ada yang sebutannya misalkan Ibnu Umar itu radhiyallahu anhuma, gitu ya. Tapi Umar ini radhiyallahu anhu karena hanya Umar saja yang kemudian didoakan, dia yang muslim, ya. Sedangkan bapaknya, ya, kafir, seperti itu. Sedangkan kalau Ibnu Umar, misalkan hadis dari Ibnu Umar, maka kita mengatakan an Ibnu Umar misalkan radhiyallahu anhuma. Nah, doa itu kepada siapa? Kepada Ibnu Umar dan kepada bapaknya Umar bin Khattab yang dua-duanya adalah muslim. Ya, dalam hadis ini dari Umar radhiyallahu anhu, maknanya hanya Umar saja yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Data yaumin, ya, datang pada satu hari ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih, ya, maknanya tidak ada kotoran lah, ya. Kalau kita kan pakaian itu ada debu, ya, ada kotoran nyangkut di mana-mana. Nah, laki-laki ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, berpakaian putih dan rambutnya sangat hitam. Kemudian tidak terlihat pada dirinya tanda-tanda atau bekas-bekas perjalanan jauh seperti safar, ya. Tidak ada tanda dalam dirinya seperti kalau kita safar itu, ya, kan kadang-kadang di bus itu baju, ya, bajunya acak-acakan, ya. Kelihatan betul kalau kita habis safar itu muka lelah, ya, mukanya suntuk dan yang lain-lain. Nah, laki-laki ini datang ke Rasulullah SAW. Kondisi pakaiannya sangat-sangat bersih, sangat-sangat putih, ya. Kemudian rambutnya hitam mengkilap seperti yang kalau kita pakai minyak rambut, ya, gel seperti itu, ya. Sangat hitam, tidak terlihat tanda-tanda dalam dirinya bahwa dirinya bekas dalam perjalanan, dan tidak seorang pun kami yang kemudian mengenal dirinya. Para sahabat berkumpul ketika bersama Rasulullah SAW. Tetapi tidak ada yang mengenal siapa laki-laki ini. Dan kemudian laki-laki tersebut, ia duduk di hadapan Rasulullah SAW dan mendekatkan lututnya, lalu meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah SAW, ya. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi wa qala. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, ajarkan kepadaku terkait dengan Islam, gitu ya.
ajarkan kepadaku atau jelaskan kepadaku, kabarkan kepadaku terkait dengan Islam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini menanyakan terkait dengan, jelaskan kepadaku terkait dengan Islam. Kabarkan kepadaku terkait dengan Islam. Coba ya, bayankan kepadaku terkait dengan Islam. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa Islam itu antashhada, ya, antashhada, kalian bersyahadat, kalian menjadi saksi, kalian sungguh-sungguh meyakini, antashhada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya. Jadi Islam, seorang yang muslim itu adalah orang yang bersaksi. Orang yang bersaksi, dia hidup kemudian dia bersaksi, bersahadat. Makna sahadat itu bersaksi, bersungguh-sungguh, ya, mengatakan bahwa antashhada la ilaha illallah, bahwa tiada ilah, tiada Tuhan, tiada sesembahan, tiada yang diminta pertolongan, tiada yang kemudian kita berdoa kepadanya, kita beribadah kepadanya, kita bermunajat kepadanya, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Pak ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan masalah kesyirikan ya Pak ya, kesyirikan. Jadi di antara kita Islam, ya, minal arkanil Islam, ya, bahwa di antara rukun Islam itu antashhada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Menjadi saksi bahwa kita ini meyakini, bersungguh-sungguh, bersumpah bahwa tiada ilah selain daripada Allah. Ya. Jadi seseorang yang meyakini bahwa tiada ilah, tiada Tuhan, tiada yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dalam arkanun minasyahadah la ilaha illallah, ya, di antara rukun syahadat la ilaha illallah itu adalah an-nafi, nafi, menafikan. Ya. An-nafi, kemudian yang kedua itu adalah al-itsbat, menetapkan. Dua rukun dalam kalimat syahadat ini terkadang ya umat Islam ini, ya, atau yang mungkin orang-orang yang masuk Islam, ya, mu'alaf dan yang lain-lain, mereka dibimbing masuk Islam, namun kemudian mereka diajarkan untuk an-nafi dan kemudian al-itsbat. Ya. Nafi itu menafikan tiada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiada sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang pantas diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itsbatnya baru menetapkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kira-kira ini ada dalam diri kita Pak semuanya? Ya. Kita merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ada? Atau kita masih misalkan ya seperti orang-orang terdahulu ya yang mereka ya menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu ada yang namanya Lata, Ujah, Salwa ya, dan Mana yang berhala pada waktu itu ya, diminta tolong, disembah ya, atau menjadi wasilah perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini orang-orang ya melakukan hal yang mungkin hampir sama, ya, cuma wujudnya aja yang agak berbeda. Kalau dulu Lata, Salwa, Mana ya, itu adalah orang-orang yang soleh pada masanya, kemudian berubah masa menjadi orang-orang ya, menjadi orang-orang yang dikultuskan.
kemudian berubah masanya menjadi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini terjadi di Indonesia adalah ketika orang-orang yang tahu bahwa dulunya itu, ya misalkanlah para wali songo itu orang soleh, orang yang membawa Islam, cahaya Islam ke Indonesia itu para wali songo. Mereka mendakwahkan dengan istihad mereka, dengan pemikiran mereka, dengan ilmu mereka, mengadaptasi dengan budaya, dengan kultur, dengan al-uruf yang ada di Indonesia. Makanya kalau kita lihat misalkan ada budaya-budaya yang kemudian Islam, misalkannya pewayangan-pewayangan dimasukkan cerita-cerita Islam. Nah itu memang dakwahnya Wali Songo. Namun kita tahu bahwa itu Wali Songo itu adalah orang-orang soleh. Namun kemudian bergeser zamannya, kemudian Wali Songo mulai dikultuskan. Dan hari ini bergeser lagi masanya, Wali Songo sudah dianggap orang-orang atau kuburannya bisa menjadikan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kekeliruannya. Ya, sama seperti orang-orang musyrik yang kemudian menyembah Lata, Uzzah, Mana, Salwa. Ya. Hari ini umat-umat Islam datang ke kuburan Wali Songo itu. Apa hukumnya, boleh atau tidak, Ustaz? Hukumnya boleh. Takziah, mengingat kematian, gitu ya. Terus kemudian berziarah kepada kubur, itu hukumnya boleh. Namun yang tidak boleh adalah meminta kepada kuburan, hatta di kuburan itu adalah orang-orang soleh yang waktu itu hidup pada masanya dan membawa kebaikan Islam pada masanya. Itu yang tidak boleh. Tetapi ziarahnya kita kemudian berkunjung, terus kemudian mengingat kematian dengan berziarah kepada makam-makam Wali Songo itu secara hukum diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah meminta kepada kuburan-kuburan orang-orang yang kita anggap soleh tersebut dan meminta agar diberikan ini, kebaikan ini, agar dijauhkan dari keburukan itu yang tidak boleh. Ya. Jadi kalau hari ini ada misalkan bapak-bapak, di antara bapak-bapak yang melakukan itu, maka dikembalikan niatnya ya Pak ya. Niatnya hanya berziarah, niatnya hanya untuk mengingat kematian. Itu tidak lebih daripada itu ya. Jadi yang pertama yang dikatakan dalam Islam itu antasyhada an la ilaha illallah, meyakini, bersaksi, bersungguh-sungguh bahwa tiada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalimat syahadat ini adalah pintu pembuka kunci surga, Pak. Ya, jadi kalau kalimat syahadatnya betul, kita tahu maknanya, ya. Kita tahu terkait dengan surutnya, syarat-syaratnya, insya Allah kita coba nanti ya. Kita coba terangkan sedikit demi sedikit ya terkait dengan syahadat ini, misalkan terkait dengan surut, terkait dengan syaratnya, terkait dengan arkannya, terkait dengan rukun-rukunnya. Bahkan misalkan syahadat itu ada ternyata yang namanya nawaqidus syahadah, ada yang namanya pembatal-pembatal syahadat ya. Jangan sampai kemudian kita termasuk dalam perkara-perkara yang membatalkan syahadat kita ya. Jadi yang pertama adalah al-Islam antasyhada an la ilaha illallah ya, dan kemudian wa anna Muhammad Rasulullah, dan menjadi saksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kemudian ya diteruskan bahwa Islam itu wa tuqimus shalah, bahwa Islam itu adalah mendirikan salat, menjalankan salat ya, menjalankan salat. Jadi Islam itu yang kedua adalah orang-orang Islam itu harus menjalankan salat. Setelah dia bersyahadat, kemudian berikutnya dia menjalankan aktivitas, yaitu menjalankan ibadah yang para ulama katakan ini adalah ibadah yang paling afdol, ibadah yang paling utama. Bahkan dalam hadis lain dikatakan bunyal Islam, disebut bangunan Islam. Jadi salat itu nggak main-main, Pak. Salat itu nggak main-main. Jadi salat itu adalah merupakan rukun kedua daripada Islam. Maka barang siapa yang kemudian dia melalaikan salat, maka pada hakikatnya dia sedang melalaikan rukun Islam. Dan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam salatnya,
maka bisa jadi keislamannya itu adalah keislaman yang hari ini misalkan status doang ya Pak ya, KTP gitu ya. Nah itu keislamannya ya. Jadi sholat itu perkara yang bukan main-main ya, karena dia merupakan rukun Islam yang kedua dalam hadis ini. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan bunyal Islam, bangunan Islam itu ada 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji ya. Jadi barang siapa ya, dalam hadis yang lain, barang siapa yang mengerjakan sholat maka dia sedang mendirikan bangunan tersebut, dan barang siapa sedang ya meninggalkan sholat maka dia sedang merubuhkan as-sholatu imanuddin, bangunan tersebut ya. Jadi ini penting bapak-bapak ya, penting, sangat penting terkait dengan sholat. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa ya bahwa perbedaan antara mukmin dan kafir adalah tarkus sholat. Bahwa perbedaan mukmin dan kafir itu adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Jadi siapa yang melaksanakan sholat dia mukmin, barang siapa yang meninggalkannya dia kufur. Dan sholat hari ini adalah sholat yang kemudian berdasarkan Allah Subhanahu wa taala memberikan berdasarkan kesanggupan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah memberikan syariat salat ini berdasarkan kesanggupan, Pak. Karena kalau kita lihat misalkan dalam peristiwa ya Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan awal turunnya perintah salat, maka kita lihat ceritanya itu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dibebankan salat yang banyak rakaatnya. Kemudian bertemu dengan para nabi, akhirnya umat Rasulullah itu nggak akan sanggup melaksanakan sholat yang banyak begitu. Akhirnya terus turun sampai kemudian keluar kewajiban sholat 5 waktu itu ya. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Ini ya didasarkan kesanggupan dari umat Rasulullah SAW, dan ini kemurahan yang sangat mulia daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Coba bayangkan Bapak-bapak, kalau misalkan kita harus sholat ya sepanjang waktu, ya coba bayangkan ya, kita akan tidak sanggup. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan juga terkait dengan ibadah sholat ini. Tapi ibadahnya harus dilaksanakan. Ketika sholat dalam keadaan ya sehat walafiat maka berdiri. Kemudian ketika sakit maka diperbolehkan duduk. Ketika saat tidak sanggup duduk kemudian diperbolehkan berbaring. Ketika tidak sanggup juga maka diperbolehkan dengan isyarat mata ya. Enggak sanggup juga disolatkan ya, meninggal berarti kalau memang sudah itu ya. Dalam keadaan safar, perjalanan, sholat juga diperingan. Ada yang namanya jamak dan ada yang namanya qasar. Ada menjamak, boleh menggabungkan dua sholat itu. Ya, misalkan duhur sama asar, maghrib sama isya. Ini pembagiannya Pak ya. Jadi jangan sampai nanti subuh digabung sama duhur. Ya, subuhnya nggak dilaksanakan, nanti sholatnya pada waktu duhur. Nah, ini bertentangan dengan syariat ya Pak ya. Yang boleh itu duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, maghrib dengan subuh nggak boleh. Isya dengan subuh nggak boleh. Ya, yang boleh duhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Itu juga keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya Allah menghendaki kita ini tetap menjalankan sholat dalam segala kondisi. Dalam segala kondisi, bahkan situasi peperangan sekalipun ya kan diatur terkait dengan kewajiban sholatnya ya. Diatur terkait dengan kewajiban sholatnya. Ketika dalam peperangan sop awal kemudian sholat, yang belakang berjaga, kemudian setelahnya kemudian diatur seperti itu.
Maknanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita semuanya tentang sebuah ibadah yang sangat penting buat kita semuanya, yaitu salat. Maka dalam keadaan apapun, dalam keadaan sesempit apapun, maka salat itu tidak boleh ditinggalkan, karena salat itu adalah tiang daripada agama. Kemudian bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah sholat maka Islam itu dikatakan wa tu'tiyaz zakah, dan melaksanakan zakat. Ya, ada zakat mal, ada dengan zakat fitrah. Ya, zakat jiwa itu adalah zakat fitrah, dan zakat mal itu adalah terkait dengan pendapatan daripada orang yang punya harta. Ya, berapa seseorang yang diperbolehkan zakat itu, ya, atau diwajibkan untuk zakat tersebut, zakat malnya itu, jika dia memiliki harta senilai 85 gram emas dan memenuhi haulnya itu selama 1 tahun tidak dipakai, maka wajib dizakatkan. Ya. Bapak-bapak punya emas, gitu ya, punya emas hari ini berapa harganya Pak? 500 atau 1 juta Pak hari ini? Misal 1 juta lah ya. Misal 1 juta, 85 gram berarti kali 85, ya, 85 juta. Bapak-bapak punya emas itu senilai 85 juta atau senilai dengan 85 gram emas. Ya, kemudian ya ada hak, dan uang itu atau emas itu tidak terpakai, mengendap selama 1 tahun, maka sudah wajib untuk dizakatkan. Seperti itu ya. Jadi ini buat orang-orang yang belum mendapatkan syariat zakat, maka sunnahnya atau syariatnya diajarkan untuk memperbanyak berimpak, ya, berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa tasumu Ramadan, melaksanakan saum Ramadan, wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan yang terakhir adalah dengan melaksanakan ibadah haji, ya. Dan ini semuanya tidak diberikan kemampuan, ya. Ada orang yang hari ini punya harta, ya, tapi tidak punya keinginan untuk haji, padahal sudah mampu, ya. Ada yang pengen punya haji, kemudian justru belum memiliki harta, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita semuanya, ya. Mudah-mudahan agar kita bisa umroh, agar kita bisa melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam. Amin ya rabbal alamin, ya. Karena bapak-bapak ada orang yang sudah nunggu-nunggu, kemudian jatahnya tahun 2020 harus berangkat, 2021 harus berangkat, cuma kata Allah nggak berangkat juga. Takdirnya itu nggak berangkat juga, ya, karena COVID ini. Padahal dia harusnya berangkat tahun 2020, tahun 2021. Cuma takdirnya Allah takdirkan ada COVID sehingga, ya, misalkan, ya, maka itu tidak dibuka. Nah, ini merupakan rukun Islam, dan ini merupakan pondasi pertama ketika seseorang bertauhid, ya. Ketika seseorang bertauhid itu maka harus menjalankan yang namanya arkanul Islam, harus menjalankan yang namanya rukun Islam, bersyahadat, salat, zakat, puasa, dan haji ke Baitullah. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini dikatakan Rasulullah SAW, ya, kemudian ditanya kembali oleh, misalkan, ya, kemudian orang tersebut mengatakan, qala shadaqta, engkau benar ya Rasulullah SAW. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya, kemudian dia membenarkan, dan kemudian dia bertanya terkait dengan perkara-perkara tersebut dan membenarkan. Kemudian orang tersebut bertanya lagi terhadap kepada Rasulullah SAW. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian kabarkan, ajarkan kepada kamu, jelaskan kepada aku terkait dengan al-iman. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qala antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu biqadari khairihi wa syarrihi. Ya. Yang berikutnya, ya, orang tersebut menanyakan terkait dengan iman, maka dijelaskan, ya, iman itu adalah, ya, kata Rasulullah SAW, iman itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikatnya,
kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Jadi kalau tadi terkait dengan perkara Islam itu diajarkan terkait dengan 5 perkara yang merupakan pintu menuju keimanan kepada Allah, menuju kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Step berikutnya, maka kita ini diajarkan agar mengamalkan arkanul iman. Kita diajarkan untuk mengamalkan rukun iman, yaitu kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasul Nabi dan rasulnya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik maupun yang buruk. Kira-kira kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu ya terkait dengan perkara ini, kira-kira sejauh mana yang kita pahami, sejauh mana yang kita kemudian imani? Ya. Kira-kira bapak-bapak beriman kepada Allah, Pak? Beriman kepada para malaikat, Pak? Ya. Apa di antara tugas para malaikat, Pak? Kita mengenal malaikat ada berapa, Pak? Ada Jibril, Mikail, terus Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu diantara lah ya, diantara para malaikat yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Selebihnya malaikat itu ada berapa? Banyak, ya banyak, ya banyak. Cuma yang wajib diketahui adalah seperti itu. Kemudian Nabi dan Rasul yang wajib diketahui berapa, Pak? Ada berapa? 20? 22? Oh, 25. Baik. 25. Nah, ini ya. Ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Kan ada lagunya apa ya? Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Ya, kemudian Khatamul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa, gitu ya. Nah, ini lagu anak kecil, cuma kalau kita dengarnya jadi kita berusaha menghafal Nabi gitu Pak ya. Kalau sekarang saya pasti tes uji bapak-bapak sih nggak hafal nih, ya kan? Coba sebutin secara urutannya Nabi, dari Nabi Adam, terus kemudian Idris, Nuh, Hud, Soleh, itu biasanya nggak hafal. Biasanya dengan lagu itu mudah menghafalnya Pak ya. Sebagaimana mungkin kalau dulu para kiai, ustadz ya, yang di pondok-pondok itu kan cara menghafalnya itu kan dengan syair-syair lah ya, dengan lagu-lagu. Nah itu cara mudah yang diajarkan oleh para kiai biasanya agar kita mudah menghafalnya. Nah itu, yang kedua adalah kita beriman kepada malaikat. Sejauh mana kita mengimani para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat dari misalkan dari penciptaannya, bahwa para malaikat itu khuliqatil malaika minan nur. Allah ciptakan, aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa para malaikat itu daripada cahaya. Wa khuliqal jan ya minam mariji min nar, dan aku ciptakan jin itu dari api yang menyala-nyala. Kemudian wa khuliqal adamu mimma usifalakum, dan aku ciptakan Adam sama seperti kita ini, seperti sifat-sifat yang ada di dalam kalian. Nah ini salah satu mengimani para malaikat adalah dengan cara kita meyakini penciptaannya. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengimani para malaikat kita yakin percaya dengan segala tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Malaikat itu kan pembantu Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalimat yang mengatakan nahnu narzukukum ya, bahwa kamilah yang memberikan rizki kepada kalian. Kalimat nahnu itu bukan bermakna Tuhan kita ini banyak. Ini yang kadang-kadang suka orang-orang Kristen ini menyerang Islam itu. Tuhannya orang Islam itu banyak.
Apa buktinya? Kalimat nahnu, nahnu ya narzuqukum. Padahal kalimat nahnu itu adalah Allah berserta para malaikatnya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan terkait dengan kalimat dengan para malaikat, maka dipakailah kalimat nahnu. Bukan bermakna Tuhan orang Islam itu banyak, tetapi Tuhannya jelas dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ya, bahwa Tuhan orang Islam itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di antara meyakini para malaikat itu kita yakin tugas-tugasnya Pak. Jibril itu tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Maka kalau Jibril itu biasanya nggak pernah ketemu dengan kita. Ya, Jibril itu bertemunya dengan para nabi, dengan para rasul. Ya, Jibril bertemu dengan Musa, Jibril bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang baik dalam wujud aslinya maupun dalam wujud manusia. Datang Jibril seperti pada hadis ini, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pura-pura bertanya, tanya jawab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan Islam, terkait dengan iman, terkait dengan Islam, terkait dengan saat, terkait dengan hari kiamat. Itu Jibril mengajarkan terkait dengan agama, ya. Jadi kita kalau mempercayai terkait dengan malaikat, maka kita harusnya kita paham terus bahwa malaikat itu ada dan kemudian terus mengawasi kita semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari catatan para malaikat, baik kebaikan maupun keburukan. Tidak ada yang luput dari catatan para malaikat. Sekecil apapun kita berbuat kebaikan, insya Allah itu dicatat. Hari ini misalkan kita ya sholat malam datang ke sini sendirian sholat tahajud, mungkin dalam pandangan manusia nggak ada yang melihat Pak ya, nggak ada yang melihat siapa, nggak ada yang tahu. Dan sebaik-baiknya ibadah sunnah itu seperti qiyamul lail dan yang lain-lainnya itu para ulama katakan jangan sampai ketahuan sama orang-orang sekitar. Beda dengan wajib Pak. Kalau sholat wajib nggak bisa. Oh saya mah tawadu, nggak mau dibilang ria, maka saya nggak mau ke masjid. Nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau terkait dengan perkara wajib, oh saya mah nggak mau kelihatan, Ustaz. Mendingan saya sholat di rumah aja, ya kan? Nggak ria, Ustaz. Lain. Kalau sholat yang wajib, perkara-perkara yang wajib ada tuntunannya memang harus bersama-sama, harus berjamaah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya harus berjamaah. Tetapi terkait dengan perkara-perkara yang sunnah, ya itu boleh dilaksanakan di masjid dan kemudian boleh juga dilaksanakan di rumah. Ya. Hari ini sholat 2 rakaat misalkan sebelum subuh, boleh di rumah, boleh di masjid. Mana yang afdol? Di rumah. Para ulama mengatakan seperti itu. Ya. Qiyamul lail boleh dilaksanakan di mana? Di masjid, di rumah. Mana yang afdol? Di rumah. Gitu ya. Seperti itu. Meskipun boleh, ya misalkan kita nih dari sini nih mau bepergian, mau kemana, terus kemudian akhirnya kita sholat, ya misalkan ba'diyah isanya itu di sini, karena setelah ini kita mau jumpa dengan misalkan siapa, maka di sini itu boleh. Ya. Tapi para ulama mengajarkan terkait dengan ibadah sunnah itu kalau bisa, ya kalau bisa di rumah, karena rumah juga mempunyai hak. Ya. Dan yang paling penting dalam ibadah sunnah tersebut, ya kemudian kita menghindarkan terkait dengan masalah riya, masalah penilaian daripada manusia. Maka hari ini misalkan di sini bapak-bapak datang jam 2, jam 3 terus kemudian qiyamul lail, salat tahajud di sini, boleh secara hukum, boleh, dan kemudian tidak ada yang bisa melihatnya. Ya. Dan kemudian bapak-bapak laksanakan setiap hari, nggak ada yang melihatnya. Dan kemudian bapak-bapak tidak masyhur, ya tidak masyhur di hadapan manusia sebagai ahli ibadah, tidak ada yang lihat. Ya. Tapi di hadapan Allah, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui catatan-catatan para malaikat, maka kita bisa menjadi masyhur di depan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ini ahli ibadah, Pak Kiai adalah ahli salat tahajud. Itu masyhur. Catatannya nggak ada yang terlewat. Ya. Tidak ada yang terlewat. Maka salah satu mengimani keimanan terhadap malaikat itu jangan sampai kemudian kita menunda-nunda amal. Meskipun amalnya itu amal yang kecil, karena langsung dicatat oleh para malaikat.
Dan indahnya Islam, indahnya Islam itu peluang masuk surga kita itu besar. Kenapa Pak? Karena niat saja sudah dicatatkan. Baru niat sudah dicatatkan. Kemudian ketika dilaksanakan, baru kemudian dicatatkan sebagai amal soleh. Ya. Baru niat ini. Hari ini saya mau niat nih, mau sholat jamaah subuh. Ya. Di masjid, niat. Ya. Kemudian dia baik, kemudian dia berpakaian, kemudian dia pakai parfum yang wangi gitu ya. Terus kemudian dia hendak ke masjid, qadarullahnya itu akhirnya tersandung gitu ya, jatuh, akhirnya nggak punya atau nggak bisa jalan ke masjid tersebut, sehingga dia dengan takdirnya Allah sholat di rumah, namun catatan niatnya untuk sholat di masjid itu sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu Pak ya. Jadi itu indahnya Islam. Niatnya saja dicatatkan. Niat kebaikan dicatatkan, tapi niat keburukan tidak dicatatkan. Itu Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Kita niat buruk itu nggak dicatatkan. Coba kalau kita niat buruk kemudian dicatatkan, betapa banyak nilai-nilai keburukan yang kemudian ada dan ditampakkan Allah nanti di hari kiamat nanti. Ya, cuma ya itu ya, Allah itu maha baik. Ya. Kemudian niatnya saja yang dicatatkan, niat kebaikannya saja yang dicatatkan. Kemudian ketika kita beramal soleh dan ditambahkan dengan niat-niat berikutnya. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini ya tugas para malaikat. Maka diantara kita, keimanan kita kepada para malaikat, mengimani malaikat itu, kita merasa ketika kita beribadah itu ya mudah-mudahan semuanya diterima sama Allah. Dan ketika kita misalkan tahu bahwa malaikat mengawasi kita, maka kita tidak akan berbuat ya, kita tidak akan berbuat maksiat, kita tidak akan berbuat dosa karena tahu malaikat selalu mengawasi kita ya. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya gitu ya, bahwa yang berikutnya terkait dengan hadis ini, yaitu kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara kita mengimani kepada kitab itu, diantaranya tuntutannya adalah kita wajib mengimani ya, mengimaninya secara rinci, terkhusus kepada Al-Quran. Tetapi secara umumnya kitab-kitab yang lain kita mengimaninya saja, namun mempelajarinya tidak disyariatkan karena sudah ada Al-Quran yang merupakan petunjuk terakhir dari para nabi. Kemudian Al-Quran adalah mukjizat. Ya, kita tahu mukjizat. Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang berikutnya Allah menjamin Al-Quran, menjaganya. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidin. Kamilah yang menjaga Al-Quran, kami juga yang kemudian menjaga Al-Quran tersebut. Ya. Kemudian Al-Quran adalah sebagai tolak ukur dari kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran adalah kalamullah atau bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah ya. Karena sempat dulu Al-Quran itu dikatakan sebagai makhluk ya, ketika masa pemerintahan ya para khilafah ya yang bermanhaj Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah di sini kita meyakini adalah Al-Quran adalah kitabullah. Ya. Kemudian berikutnya bapak-bapak ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul setelah kitab-kitabnya, maka kita beriman kepada Rasulullah SAW. Dan diantara beriman kepada Rasulullah SAW itu adalah mengimani bahwa risalah yang dibawa oleh mereka dari Nabi, daripada Rasulullah SAW itu adalah risalah yang memang dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rasul harus meyakini tersebut. Kemudian mengimani nama-nama Rasul yang memang sudah kita kenali dari Adam sampai Rasulullah SAW. Kemudian membenarkan berita-berita mereka yang sahih riwayatnya. Dan yang terakhir, harus mengamalkan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mengabarkan syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
syariat nikah, an-nikahu sunnati, syariat kurban, syariat apalagi banyak lah dalam syariat itu ya. Maka itu mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kemudian dalam kelanjutan hadisnya saya lanjutkan ya. Apa yang dimaksud dengan ihsan ya? Setelah dia bertanya, orang tersebut setelah bertanya terkait dengan apa itu iman, maka orang tersebut menanyakan kepada Rasulullah SAW, "Fa'akhbirni anil ihsan." Ajarkan aku terkait dengan ihsan, jelaskan kepada aku terkait dengan ihsan. Maka yang dikatakan Rasulullah SAW, "Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau seolah-olah beribadah, engkau menyembah, ya, engkau kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu seolah-olah ka'annaka tarahu, seakan engkau itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat engkau. Hari ini kita beribadah. Orang yang mencapai derajat ihsan, ya, Islam, orangnya muslim. Kemudian iman, orangnya mukmin. Ihsan, orangnya muhsin. Ya, orang yang sudah mencapai derajat ihsan itu seolah-olah dia beribadah itu dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seolah-olah dia melihat sedang berhadapan, kalau dia sedang sholat maka sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mencapai derajat ihsan, ya, kalau dalam ilmu tasawuf ini ya, orang yang sudah levelnya itu level tingkat tinggi, sehingga seolah-olah dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi dia seolah-olah beribadah, ketika sholat itu seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia misalkan katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkau yang pantas untuk disembah dan engkau yang pantas diminta pertolongan, maka betul-betul seolah Allah Subhanahu wa taala ada di dalam dirinya. Itu ya. Jadi orang-orang yang sudah mencapai derajat ihsan itu dia merasa melihat, ya, ketika beribadah, ketika bermuamalah misalkan, ketika jual beli misalkan, maka dia tidak akan mengurangi timbangan sedikit pun, karena dia melihat bahwa seolah-olah dia melihat Allah sedang menyaksikan ibadah jual belinya. Ya, kalau pedagang maka tidak menjadi pedagang yang culas, ya, tidak menjadi pedagang yang licik, tidak menjadi pedagang yang kemudian mengurangi timbangan, karena dia seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lagi beribadah, lagi berjual beli, tetapi Allah bersama kita, Allah melihat kita, maka dia tidak akan berani mengurangi timbangan. Maka disitulah orang-orang yang ihsan. Ya. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita semuanya terkait ada loh orang yang kemudian dia Islam, ada orangnya Muslim. Contohnya ya dia mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Dia bersahadat, terus kemudian dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, ada. Ya. Tapi derajatnya belum mencapai kepada mukmin atau dalam mencapai keimanan, belum mencapai orang yang beriman. Kenapa? Karena masih mengerjakan maksiat, masih mengerjakan dosa, gitu ya, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan yang lainnya. Orang mukmin ada, tapi belum mencapai derajat muhsin. Muhsin, orang yang ihsan, yaitu orang yang seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang Islam itu termasuk kita semuanya ini. Hari ini kita di mana, Pak? Ya, hari ini kita di mana? Apakah kita masih menjadi muslim saja yang melaksanakan hanya arkanul Islam saja, atau sudah naik pangkatnya atau derajatnya menjadi orang-orang yang beriman dengan mengimani terkait dengan perkara yang 6 tadi, terkait dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Atau justru kita ini sudah mencapai derajat ihsan. Ini hanya kita yang mengetahui tersebut, ya. Hanya kita dan Allah yang mengetahui tersebut, ya. Kalau hari ini kita masih ya hanya ibadah-ibadah makhdhuf saja yang kita jalankan,
Misalkan sholatnya saja, puasanya saja, zakatnya saja, kemudian hajinya saja, maka masih muslim, ya, masih muslim. Maka perlu kita tingkatkan menjadi orang-orang yang beriman dan menjadi orang-orang yang kemudian ihsan. Maka inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini terkait dengan Islam, terkait dengan iman, dan terkait dengan ihsan. Ya, kemudian ya Rasulullah SAW ya kemudian bertanya kepada para sahabat di sini ya. Kemudian bertanya kepada para sahabat ini ya, maka ya Umar, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manisail, tahukah engkau siapa yang bertanya tersebut? Maka qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, fa innahu, maka berkata Rasulullah SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allikum dinakum. Itu adalah Jibril yang mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini ya, di dalam hadis ini juga diajarkan terkait dengan akhlak, adab untuk seorang yang thalabul ilmi. Yang pertama, adabnya adalah jika kita tidak tahu terkait dengan ilmu, maka jawablah Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya maha tahu. Ya, seperti yang diajarkan oleh Umar. Ya, ketika ditanya siapa itu Umar, maka Umar bertanya Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu siapa tersebut. Maka kita juga sama, kalau ditanya terkait dengan adin, terkait dengan agama, terkait dengan Islam, kalau kita tahu ya kita sampaikan. Tapi kalau kita tidak tahu, maka jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Dan yang kedua, ya ini adalah metode, ya metode dalam pembelajaran yang diajarkan Jibril kepada kita semuanya, yaitu metode tanya jawab. Boleh ya kalian menanyakan seperti ini ceramah, kemudian ada tanya jawab, itu adalah pertanyaan-pertanyaan atau contoh-contoh sebagaimana Jibril menanyakan kepada Rasulullah SAW, sebagaimana Jibril mengajarkan kepada sahabat, kepada Umar, agar bagaimana kemudian bisa memahami terkait dengan ad-din al-Islam tersebut. Baik, kiranya Bapak-bapak sampai di sini dulu ya terkait dengan pembahasan tauhid. Hari ini berbicara terkait dengan Islam, terkait dengan iman, dan terkait dengan ihsan, karena hidangan sudah tersaji ya. Dan adabnya itu memang kalau hidangan tersaji, sholat saja bisa ya, sholat saja bisa kemudian ditunda untuk menyantap hidangan. Baik Bapak-bapak, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum sairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.